Waktu bicara, ketemu lagi dengan Cacan. Kita kedatangan gym enthusiast. Ini ada satu teman lama, cantik, potensial, smart, semuanya. Diana Florencia. Hai. Kita tuh kayak udah belasan tahun ya. Udah lama. Akhirnya kita baru ngobrol sebagai teman ngobrol di podcast baru kali Ya, ya. baru ini. Oke, ini Diana ini kesininya, saya nggak tahu berapa lama. Nanti boleh cerita dong. Kamu udah masuk ke dunia gym atau sebagai gym enthusiast tuh dari kapan? Aku sebenarnya udah mulai nge-gym itu kan dari kuliah. Kuliah. Sebenarnya. Sebenarnya itu tahun berapa? Kuliah itu tahun 2007. Ya, 2007. Sama lagi ya kan? 2007. Itu udah mulai nge-gym? Udah mulai nge-gym, cuma untuk yang fokus bener-bener nge-gym nggak yang cuma sekedar ala-ala yang ngikutin zaman itu doang, itu 2017. Oke, gym dan olahraga ini apakah sama menurut Diana? Gym itu kan tempatnya sebenarnya. Tempatnya, Gym itu kan fitness itu tempat, adalah kegiatannya ya? fitness kegiatannya. Betul. Sebenarnya tetap olahraga sama. Olahraga juga, tapi ini lebih kepada beban dan Ya, mengejar. aku lebih ke fokus ke latihan beban. Oke. Nah ini untuk kamu sendiri, olahraga tuh penting nggak sih sebenarnya? Penting banget, apalagi aku cewek kan. Karena cewek itu lebih banget sering rentan dengan osteoporosis. Oh, apalagi iya? kita makin menambah usia. Apalagi umur aku sekarang sudah akhir 30 mau ke 40 ya kan. Oh iya? Oh, kita beda banget ya? Nggak perlu ditekankan. Enggak, aku masih 27 soalnya. Enggak, aku 17 sih sebenarnya. Oh, kelihatan sih emang sih. Ternyata memang untuk perempuan itu salah satu penting menjaganya ya. Jaga Oke. banget. Tapi kalau kita bahas nih tentang bagaimana kalau perempuan ke gym itu katanya stigma yang umum adalah cari perhatian. Nah, kamu mendengar ini atau menanggapi ini gimana nih? Seeking attention ya. Nah, Sebenarnya enggak. Jadi cewek itu kan tipikal cewek nih ya. Dia itu kan melakukan hal-hal yang dia sukai untuk diri mereka sendiri sebenarnya. Tapi kalau misalkan cewek itu nge-gym, enggak dong, itu enggak buat seeking attention. Itu dia buat self love-nya dia, buat dia jaga diri dia nanti saat bersyukur tua, atas dirinya ya kan? Bener-bener kita harus self love lah. Gimana caranya kita merawat diri kita? Badan kita tuh kan nggak bisa dibeli, spare partnya nggak bisa dibeli. Kalau kita udah tua, jompo, gantinya pakai apa? Kalau Nggak kita bisa, rawat ya? dari sekarang. Iya. Nah itu. Nggak ada istilah namanya transplantasi ya Nggak kan? bisa. Kalau bisa dijaga kesehatannya boleh. Kalaupun Kenapa nggak sampai dari ada, awal? iya. Kalaupun ada kesempatannya diperbaikin. Yes, Tapi sebenarnya benar. motivasi teman-teman cewek nih khususnya ketika dia mulai nge-gym atau fitness gitu. Sebenarnya apa sih awalnya? Ini buat Kamu sendiri dulu. Aku sendiri. Kalau Nanti aku kita sendiri cerita dulu, teman-teman lain. Kalau aku sendiri dulu itu aku dari kecil, waktu aku inget banget aku zaman masih TK, Iya. dulu masih TK. Ada orang tua temen datang ke sekolah, tampilannya itu, iya bener-bener dia ngerawat diri, cakep, sama Proporsi anak, tubuhnya proporsi bagus. tubuhnya bagus, sama anak masih, oke cakep nih. Nah itu keinget di kepala aku sampai sekarang, jadi akhirnya aku kalau punya anak, aku harus kayak begitu. Oke. Gimana caranya aku bisa ngerawat diri aku sendiri? Ya aku olahraga, biar tetap fit sampai aku nanti bertambah usia, bukan tua, bertambah usia. Bertambah usia ya? Oke. Bertambah usia. Kayak kalau tua itu adalah hitungan aja ya? Angka itu kan, umur itu cuma angka. Betul. Iya. Nah kalau dari teman-teman lain, kan ini Diana kan juga pasti punya teman-teman yang satu area kesukaan gitu. Yes. Ceritanya apa mereka? Kalau teman-teman aku atau klien-klien aku sih rata-rata mereka lebih ke pengen, Kak aku pengen bugar, atau kadang-kadang mereka ada keluhan kok sering sakit pinggang, atau kadang-kadang aku susah tidur, kayak yang kamu bilang gitu juga. Terus ada juga yang mereka bilang, suami aku kok kayaknya kurang itu bersemangat ya, gitu. Terus kadang-kadang juga dia suka-suka ngelihat scroll di search Instagramnya itu cewek-cewek yang Goals, body bodinya, goals ya, gitu. aku pengen kayak gitu juga, kata mereka seperti itu rata-rata. Berarti itu salah satu dari bentuk motivasi dan keinginan mereka ya, Yes, benar. selain self love tadi. Nah, kalau kebanyakan orang nge-gym tuh kan pengen badannya ideal gitu. Tapi menurut Diana sendiri sebagai gym enthusiast, bener nggak sih ideal versinya cewek A, cewek B, cewek itu beda-beda gitu? Banget, beda-beda banget. Apa Jadi tuh? Aku tuh pengen maaf nih yang pahanya lebih gede gitu, kakinya lebih ramping, bahunya lebih lebar, dadanya ya lebih ini benar, gitu. banyak yang mereka pengennya macam-macam kayak gitu. Aku pengen butiku bulat, pici, Iya. tapi aku nggak mau pahaku gede. Nah. Aku pengen lenganku kecil, tapi dia nggak mau latihan arms. Iya. Terus aku pengen perutku
ramping, biar kelihatan ini, tapi badanku yang lain nggak usah berotot. Banyak kayak gitu. Itu goalsnya masing-masing ya? Masing-masing, dan Jadi, itu kita nggak bisa paksain. kategori ideal itu berbeda-beda ya? Beda-beda menurut setiap orang. Jadi ada satu hal yang lucu juga, itu klien aku, dia cuma minta latihan sama aku fokusnya di buti, nggak mau yang lain. Buat supaya rapih bentuknya, Iya, cantik butinya gitu. biar bulat, udah itu aja. Dia nggak mau latihan upper, dia nggak mau latihan apa. Jadi lengannya nggak masalah, nggak mau, kakinya dia nggak mau masalah. latihan itu. Oh iya? Iya, ada yang kayak gitu. Ada banget. Berarti ketika Diana bicara klien tuh kamu juga pegang teman-teman untuk dibantu latihan, personal trainer? Yes. Oke, berarti di sini ketika kita mulai start untuk mengolah tubuh, bahasa begitu. Konsultasi nggak sih sebenarnya tentang makanan, tentang yes, settingan jadi tubuh? kalau misalkan di awal itu, pertama itu mereka aku suruh datang dulu. Kita ngobrol kan, goalnya apa, pengennya kayak gimana. Habis itu di sesi pertama itu biasanya aku lebih banyak ke ngobrol atau ngeliat di mana dia kemampuan fisiknya, endurance-nya. Jadi habis itu baru aku bisa tentuin, oh program kamu seperti ini, begini, begini. Itu berarti tergantung dia juga pengennya ngejar apa? Iya, apa yang dia kejar, apa yang dia pengenin dalam jangka waktu pendek atau panjang. Oke. Dia perlu diet atau enggak, dan kondisinya kalau aku sendiri, aku tidak pernah memaksa seseorang untuk oke, kamu harus diet, Nggak bisa dipaksain enggak ya? bisa. Oke, ini bicara masalah diet kan berarti masalah asupan dan makanan ya? Yes, benar. Menurut seorang Diana ya, Oke. lebih nakal cowok apa cewek kalau disuruh menjaga makanan? Cewek. Hah, serius? Yes, karena cewek lebih banyak suka ngemil ketimbang laki-laki. Oh iya? Oke. Berarti itu berpengaruh terhadap bentukan kita ya saat asupannya masuk gitu ya? Iya, ngaruh banget. Jadi kalau misalkan banyak yang bilang itu 70% di dapur, 30% di gym kalau kita mau bentuk badan. Oke. Ada benernya, karena mau sebanyak apapun jadwal kita nge-gym, misalkan dari Senin sampai Minggu sekalipun ya, tapi kalau makanan nggak kita pilih yang mana masuk ke badan, ya nggak Manis guna enak loh juga. Emang. Itu larinya ke perut ya kan? Tahu tidak? Tadi malam saya kepengen makan martabak. Itu enak banget, di asin-asin gimana telurnya ada sayurnya gitu nih. Itu Aduh, enak banget lagi sih. diet sebulan ini udah, bener masih Ada keren. target ya emang dalam sebulan ini ya? Sebulan ini target sih nggak ada, cuma kan aku Proses untuk proses event ya untuk katanya? ya untuk Desember. Oh, oke. Jadi 6 bulan ada proses diet. 6 bulan, oke. Ini kalau kita ngeliat nih kan ada cowok ada cewek nge-gym untuk kesehatan dan alasan pribadi lainnya gitu. Yes. Beda nggak sih pola latihannya cowok sama cewek? Nggak ada. Hah, serius? Serius. Ya aku tar dulu, aku mau dilurusin. Katanya lebih cepat bikin badan cowok daripada badan cewek. Yes. Kenapa ini? Karena cowok kan punya hormon berbeda dengan wanita sama cewek. Oke. Cowok lebih banyak testosteron. Itu yang ngebantu dia lebih cepat. Makanya kalau cowok 3 bulan rutin dengan program latihan yang benar, dia masalahnya bakal lebih cepat. Oh, Jadi, iya? yes. Oh, oke. Makanan, latihan yang benar, asupannya cukupi, dia bakal lebih cepat jadi ketimbang cewek. Cewek mati-matian kalau mau bikin otot. PR banget. Apalagi di bagian lengan. Oke, sebentar. Ini kita bicaranya tentang membentuk otot dan estetika ya. Yes. Bentuk porsi tubuh ya. Bukan bodybuilder ya. Bukan bodybuilder ya. Jadi seperti yang tadi kliennya bilang, maunya tuh di area buti aja, di area belakang gitu biar bagus gitu. Yes. Nah, itu tuh untuk seperti dia perlu ekstra banget nggak sih? Atau dia fokus ke situ aja terus gitu? Sebenarnya kita latihan beban itu kan kondisinya sama kayak kita belajar. Kita latih berulang-ulang. Makanya banyak yang bilang latihan beban itu membosankan. Benar, karena program yang kita latih itu program yang sama, kita terus berulang-ulang sampai badan kita pintar dan akhirnya sesuai dengan beban yang makin bertambah, progressive overload makin nambah, otot kita makin naik muscle-nya. Nah, itu terbentuk ototnya. Tapi kalau untuk cewek lebih gampang ngebentuk di bagian paha ke bawah ya. Karena memang itu favoritnya rata-rata cewek. Iya sih. Jadi mereka nggak capek kalau untuk latihan, tapi kalau disuruh untuk latihan beban ya. Biasanya aduh. Oh, itu menyerah banget tuh. Aduh, tapi kalau sudah suruh latihan kaki, semangat 45. Iya kayaknya. Tapi kalau kata teman-teman gym sih kaki itu adalah pondasi ya. Iya, pondasi. Oke, jadi kakinya juga harus diimbangi dengan atas juga sebenarnya. Sebenarnya kalau pondasi itu di kompon. Iya. Kompon movement. Jadi itu termasuk di bagian kaki juga. Kaki, chest, kompon movement itu kan ada 3. SBD, squat, deadlift, sama bench press. Deadlift saya menyerah, thank you.
yang cowok-cowok semua. Tapi memang ada beberapa tuh dia punya motivasi, dia punya keinginan, akhirnya dia lakukan gitu. Ya kan? Oke. Nah ini kalau bicara masalah kesehatan mental, ini kan banyak orang melarikan diri ke gym atau fitness area itu karena aku buang emosi, aku buang ini masalah gitu. Itu gimana? Yang Bener kamu banget. liatin? Bener banget. Nah, balikin deh ke kamu. Kamu gimana? Rilis stres ya? Ayo. Dari kerjaan yang banyak, deadline, sebagai apapun lagi itu. Lagi nge-gym juga masih ingin ini gitu. Masih gini, sama kan gitu? Sama. Itu bener-bener rilis banget. Apalagi kalau kita udah selesai gym. Gym itu kan kita mengeluarkan hormon senang, endorfinnya naik, kebahagiaannya naik. Plus lagi kalau kita udah dapat hasil yang kita ngaca, cakep ya badanku ya, makin happy. Nah itu juga salah satu rilis stres kita juga gitu. Oke, tapi ini kalau untuk banyak perempuan juga melarikan dirinya ke gym, salah satunya juga untuk ngerilis stres ini juga ya? Apalagi sekarang itu banyak yang ngomong mereka berubah habis ya mungkin patah hati lah, atau apalah biar move on-nya lebih cepet lah kayak gitu, iya kan? Iya. Ada kayak gitu, ada klienku kayak gitu juga. Jadi habis dia cerai, divorce, dia langsung fokus nge-gym, latihan beban buat ngerubah hidup dia yang baru, jadi dia yang baru. Saya juga heran ya kenapa patah hati selalu menjadi motivasi paling tinggi untuk nge-gym ya? Ya mungkin biar dibilang, oh oke, I will be the hottest ex you ever Yes, bener banget. Ada bicara self-love atau apa adanya, itu dua hal yang berbeda. Nanti ya, nanti sabar. Kita akan kembali di Mata Bicara, masih bersama Diana di sini untuk gym entusiasnya. Ada namanya self love, ada namanya hidup yang ya udahlah apa adanya. Nah ini terjadi nggak suatu bentuk perubahan mental orang yang tadinya tidak nge-gym, tidak fitness, terus dia ada motivasi gitu? Ada nggak? Ada banyak ya? Jadi klienku yang cuma sekedar awalnya dia cuma kayak oh oke nih aku cuma sekedar pengen bugar, tapi gitu dia ngelihat badannya udah berubah drastis, udah jadi bener-bener tone, slim, dia dapat goalnya dia, ekspektasi dia makin naik lagi, dia pengen lagi, oh aku pengen achieve lagi, aku pengen lagi. Oh ini tuh yang sering saya dengar. Jadi ketika kita tuh udah sampai, maaf nih buat cowok juga gitu, ketika lengan udah berbentuk, tricepnya tuh auto nambah lagi semangat. Iya, dan kadang-kadang malah kita nih bukan jeleknya sih, tapi lebih ke sisi negatifnya, kita bakalan anak gym tuh rata-rata kena body dysmorphia. Apa itu? Yang sebenarnya orang lihat badan kita tuh udah oke, tapi kita sendiri kurang, masih belum bagus sih, kurang. Ya karena kita ngeliat, akhirnya udah bisa achieve segini, tambahin lagi deh. Aku udah bisa gini, tambah lagi deh. Makanya kadang-kadang dari yang dia cuma sekedar lifting biasa, akhirnya ada yang berubah mungkin ke powerlifter, biar dia bisa lebih keras lagi. Ada juga yang pindah mungkin ke crossfit atau apa. Jadi emang ya begitulah namanya. Kebutuhan manusia nggak pernah habis ya. Habis ya. Tapi kalau kita ngelihat ini tuh memang akhirnya itu mereka larinya kepada sehat dan fit atau estetik sebenarnya. Sehat dan fit, bonusnya estetik dong. Oh, pasti iya? dong, Oh, ini pasti korelasi berhubungan. Oke, berarti kalau itu saya kan tidak izin buat bohong. pengen sehat bugar ya. Gitu. Sekarang gini aku tanya, kalau kamu pengen sehat dan bugar, di saat kamu sudah nyampe goal kamu mau berhenti nggak? Kayaknya tuh sayang buat ditinggalkan nggak sih? Iya kan? Bener kan? Iya, Pasti kalau sudah estetik, oh aku pengen deh. Iya. Atau siapa tahu mungkin kamu coba sekedar, oke ini udah tone. Aku pengen lebih estetik lagi, coba deh aku atur pola makan. Pasti kayak gitu.
Oke, itu salah satu yang menjadi bentuk motivasi ya. Aha. Nah, kalau di dalamnya tuh ketika kita sedang berproses, karena ada distraksi namanya orang-orang yang entah apa aja kejadiannya deh gitu. Lagi olahraga, lagi dalam kondisi kita lagi memfokuskan diri gitu. Apa biasanya yang dihadapi sama cewek-cewek saat nge-gym? Godaannya? Godaan. Godaan tuh maksudnya kayak enggak ogah, males gitu. Itu pasti kalau bosen. Aku aja nih dalam fase lagi boring banget. Karena dari tahun kemarin, aku dari Januari sampai ke Desember 2024 itu aku udah program diet dan program untuk event. Januari tahun ini sampai bulan ini Juli ya, sampai Juli aku juga ada program bulking. Ini lanjut lagi ke cutting sampai ke Desember. Ini lagi jenuh banget, bukan yang aku cuma sekedar olahraga. Kalau cuma sekedar olahraga jenuh, tapi paling sebentar nih karena ada yang dikejar. Jadi boring banget. Dan kalau untuk teman-teman yang lain mereka bilangnya lebih ke takutnya digangguin cowok. Secara kasat mata yes, ada yang banyak gangguin. Terus ada bilang yang banyak alasan yang mereka tidak dibolehin untuk nge-gym pun sama pasangannya. Ntar diliatin, ntar digodain, bla bla dan sebagainya, itu juga makanya itu salah satu juga. Dan tapi menariknya dulu waktu pertama aku nge-gym juga, bahwa setiap orang yang nge-gym ketika dia akan fokus sama dirinya sendiri. Iya, nggak peduli. Betul. Dan ketika ada teman gym kita itu baik, dia akan membantu mengkoreksi. Yes. Iya nggak sih? Ketika kita posisi salah, alat salah gitu. Itu juga berlaku untuk teman-teman perempuan ketika nge-gym. Iya, jadi sebenarnya nggak ada yang anggapannya orang-orang gym itu sombong atau apa. Enggak, sebenarnya kita tuh bukan nggak peduli sekitar atau apa. Kita lebih fokus ke latihan sendiri, tapi kalau ada yang bertanya pasti dia dijawab, karena orang gym tuh rata-rata ramah-ramah, benar nggak? Betul, aslinya ramah. Iya. Pertama emang jutek. Memang jutek karena kita sibuk ngangkat beban lah. Sorry, udah capek lah. Tapi kalau diajak ngobrol ya ayo. Ayo gitu. Oke. Ini tantangan juga sebenarnya ya. Iya. Betul. Nah ini kalau kita ngelihat ya, ini kan ada tren fitness itu juga mulai muncul banyak nih di media sosial gitu. Ini sebenarnya apa sih tujuan mereka untuk sharing tentang bagaimana mereka nge-gym? Aku di gym nih, aku nge-gym olahraga gitu. Apa sih tujuannya sebenarnya? Pengen pamer badan bagus atau pengen pamer bentuk usahanya mereka? Atau ini adalah aktiviti aku yang positif gitu? Ada beberapa orang dengan tujuan berbeda. Ada yang mungkin dia posting itu karena dia dari struggle, mungkin dari obesitas, dia lalu dapat body goals-nya dia share biar teman-teman lain juga ada motivasi, inspire. Terus ada juga yang memang karena profesi, ya kayak aku juga gitu kan, karena aku buat ngajak kalian nih biar olahraga. Terus ada juga yang memang ya mungkin salah satu bisa jadi yang dia kepengen terlihat jadi seperti seeking attention. Itu bisa juga dengan sosial media menarik followers atau apa. Ini tergantung motivasi masing-masing. Tergantung motivasi masing-masing. Pernah nggak sih digodain orang? Sering mau lihat DM-nya. Ya aku udah pernah posting kamu di story deh, mengerikan banget ya. Banyak. Banyak. Ini apa ini? Kamu diapain, kenapa? Atau orang salah menangkap apa yang kamu post? Ya mungkin kan kita nge-gym ini kan aku nge-gym dengan pakaian yang sebenarnya ini gym emang gym wear banget ya. Aku pakai sport bra, pakai legging. Kadang aku pakai legging panjang kalau aku lagi latihan upper, kalau aku latihan kaki aku pakai short, pakai pendek. Mungkin di beberapa kalangan ada yang mungkin tidak menerima dengan pakaian yang begitu terbuka atau menganggap nih ya itu kita seeking attention karena bajunya kebuka, dikira pamer aurat. Padahal kita pamerinnya otot ya kan. Bisa kan dasaran nge-gym. Itu dia. Repot banget, dan kondisinya kalau misalkan kita tidak memakai baju yang senyaman kita gerak juga nggak enak. Iya loh, jangan paksa kita nge-gym pakai jeans. Iya. Tolong banget kan. Nggak enak banget geraknya kan? Iya, nggak pakai training itu ganggu. Aku nggak bisa. Loh, aku nggak bisa. Klienku yang pakai jogger, pakai training, dia suruh squat, susah squatnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu ada juga. Terus yang paling parah sih kemarin ya, nawarin diri. Apa nih? Jadi tukang iya, oke. Iya, ya anggaplah maksa ya? Escort seperti itu. Jadi ya ada yang nawarin diri lah, ada yang langsung ngirim foto-foto yang tidak penting lah. Tapi kamu merasa apa di situ? Maksudnya terganggu kah?
Jadi terserah kamu lah selama aku gak gubris gitu atau Aku biarin aja karena kan untungnya di Instagram ini kan kalau kayak direct message-nya kan dia ada request ya, request dulu, jadi nggak langsung aku buka aja, aku cuma sekedar lihat, kecuali kalau yang penting baru aku approve. Gitu aja ya, kalau enggak ya, biar dia numpuk aja di situ. Biar dia usaha aja dulu. Biar dia numpuk aja di situ. Tapi fans lo memang suka keras sih, Di. Emang rada-rada sih ya. Emang rada-rada. Mau ditolak tapi kita juga ada bentuk usaha ya. Usaha itu maksudnya kayak kamu kan PT ya, personal trainer. Itu kan berarti bentuk bagaimana bisa dikejar nih dengan sama saya gitu. Yes. Untuk usahanya. Untuk usaha gemeterin badannya. Pernah nggak menemukan teman-teman yang awal banget nge-gym, malu nggak mau diulang sampai gedek gitu, udah yakin aja bisa aja gitu? Banyak. How you meyakinkan mereka? Iya, sebenarnya kita nggak boleh bosen ya kalau buat ngeyakinin mereka yang sebenarnya mereka pengen tapi banyak alasan. Ya aku lebih ke masukin aja, ayo olahraga, jangan cuma ngeliatin, ih enak ya kamu. Dikira aku suka loh pertanyaan dikira kamu ya. Enak ya kamu, dikira kamu nggak tahu saya bangun pagi jam 6 udah siap-siap ke gym, mau hujan mau kagak tetap ke gym, berangkat latihan, terus coaching sampai jam 10. Habis itu aku latihan lagi sampai jam 11 kurang lebih, siang pulang, habis itu kerja F&B lah biasa, terus nanti sore jam 4 coaching lagi sampai jam 7 aku latihan lagi jam 9. Oh my god. Full. Makanya aku paling jarang nongkrong di mana-mana. Jadi tidak bakal beredar aku. Aku lebih banyak beredar di gym, ya kan? BTW, jam tidur bagaimana untuk seorang gym enthusiast? Kamu normal kah atau kekurangan? Aku sekarang lagi agak susah untuk rest karena jatuhnya lagi mulai adaptasi lagi, latihan 2 kali. Kalau kemarin kan 6 bulan kemarin itu aku latihan cuma sekali karena lagi bulking. Latihan cuma sekali. Ini sekarang aku masuk latihan 2 kali, jadi aku pulang jam 9 pulang, mandi, selesai jam 10 lah. Itu karena badan mungkin rasa segar, jadi aku agak susah tidur. Jadi paling kalau itu aku pasang alarm jam 12 malam, udah aku harus lepas HP, usahain tidur. Karena kalau lewat dari jam 12 aku bakal kurang tidur. 6 jam itu cukup ya untuk kita yang tua ini. Gimana, maaf tadi? Harusnya sih 8 jam ya. Harusnya 8 jam, tapi 6 jam masih sosok lah. Aku juga kalau jam 6 jam masih sosok lah. Ya, kalau udah 4-5 jam. Nah, itu kurang banget. Apalagi aku kalau itu besoknya harus latihan kaki, matilah saya. Oke, kita ngeliat nge-gym ini juga termasuk kebutuhan saat ini dari teman-teman kita juga. Kalau nge-gym itu supaya jangan cuma angin-anginan, bisa jadi gaya hidup yang baik gitu. Ini gimana caranya biar nggak jadi angin-anginan? Ini sebenarnya klise sih ya. Ya aku bilang ya konsisten aja. Kamu harus benar-benar konsisten sama tubuh kamu, disiplin sama diri kamu sendiri. Oke, aku bisa. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Tergantung kemauan kita sendiri. Yang mau dari kondisinya dia. Aku punya klien dia dari obesitas 80 kilo. Sampai terakhir itu dia bisa achieve 60 kilo kalau emang dia nggak benar-benar konsisten dan niat, dia disiplin, nggak bakalan bisa. Oke. Terus ada juga klien aku yang kalau dari berat badannya tergantung tinggi ya. Ada yang dia jadi obes juga, terus akhir-akhir ujung-ujungnya dia bisa achieve goal sampai tone, lean dan sebagainya. Ya, you know lah, you kenal. Iya. Nah, itu juga kalau emang kamu tidak konsisten, kamu tidak disiplin, nggak bakalan bisa. Emang bener-bener balik lagi klasik, ya udah kamu harus disiplin, konsisten sama diri kamu sendiri. Keraslah kita dengan diri kita sendiri, jangan kita lembek. Kalau kita lembek mau jadi apa? Oke. Wait, mau nanya. Kita kan umurnya kan setara ya. Banyak teman-teman kita juga yang bukan gym enthusiast, olahraga biasa. Yes. Terlihat nggak perbedaannya, kesehatan kehidupannya, tubuhnya maksudnya? Kalau dari tubuh pasti kelihatan, Dok. Iya. Bener nggak? Bentuk kelihatan. Bentuk kelihatan kan? Kekuatan, kelemahan, kelelahan. Yes. Jadi ini aku bukan meninggikan satu jenis olahraga, enggak. Tapi karena memang untuk membentuk muscle, ya kita cuma bisa latihan beban. Betul. Dan semua cabang olahraga memerlukan otot. Dan ototnya harus terus dilatih. Ototnya harus terus dilatih. Jadi mau nggak mau, semua jenis olahraga harus kembali ke latihan beban, balik ke gym. Oke. Karena aku juga punya satu klien, dia pelari, dia fokus, dia udah mulai, kalau dibilang atlet ya, iya mungkin lah karena dia udah ngejar podium, bukan ngejar cuma sekedar medali atau apa. Dia udah mulai fokus, jadi dia punya 2 coach,
Dia punya coach lari sendiri, dia punya coach strength training sendiri. Ya, strength trainingnya kebetulan aku. Jadi aku itu berpengaruh banget. pengaruh banget karena apa? Kalau mau cabang olahraga apapun, kalau kamu nggak punya muscle, apa yang menumpu sendi-sendimu untuk yang membuat bergerak? untuk Iya. bergerak, ya. Oke. Ini menarik ternyata, menarik banget ya. Boleh pesan dong buat teman-teman khususnya cewek yang ingin memulai atau pengen nge-gym. Kalau mau mulai nge-gym nggak usah malu, nggak usah takut ada yang gangguin atau apa, nggak akan. Jadi orang-orang di gym itu baik-baik, kita pada fokus dengan diri masing-masing. Yang penting kumpulin niat, jangan cepat putus asa karena progres itu nggak sebentar. Progres itu memerlukan waktu, jadi nggak ada yang instan. Oke, tubuh yang sehat, estetik, dan bugar adalah tubuh yang dilatih dengan niat dan konsistensi. Yes. Diana, thank you banget Go. sudah mampir ke sini ya. Salam buat teman-temannya seluruh Yes. para gym enthusiast juga. Terima kasih sudah mampir ke Warta Bicara ya. Oke. Oke, saya Cacan, ketemu lagi di next diskusi dan terima kasih sudah menyaksikan Warta Bicara.